alasan kenapa stoikisme itu terdengar dan terasa sangat dekat dengan kita, terutama saya, karena memang dulu pada saat Zeno ataupun filsuf-filsuf sebelum Zeno itu ada, itu Yunani sudah berbentuk negara. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang kedekatan hidup kita saat ini dengan hidup filsuf-filsuf di masa lampau gitu ya, di 2000 tahun yang lalu gitu ya, pada saat Zeno memikirkan dan merumuskan ajaran stoikisme ini gitu ya. Dan harus kita ingat bahwa Yunani itu kan dulu sudah menjadi bentuk pemerintahan seperti zaman kita sekarang gitu ya. Ada pemimpin, ada senat, ada politik dan segala macam. Terutama ada yang namanya pekerjaan untuk mendapatkan uang, dan uang itu digunakan untuk kita menghidupi kebutuhan sehari-hari. Itu aja. Itu adalah sejarah yang harus kita garis bawahi, dan itu adalah alasan kenapa stoikisme atau filsafat moral itu terdengar atau terasa sangat dekat di dalam hidup kita gitu ya. Nah, karena kita berbicara tentang gaya hidup atau cara hidup, maka untuk bertahan hidup itu kita harus bekerja kan ya, bekerja. Karena kita berada di dalam sebuah negara yang ada aturannya, maka bekerjanya pun, mendapatkan penghasilannya pun atau bertahan hidupnya pun menggunakan cara-cara negara yang sudah diatur gitu ya, atau menggunakan atau mengikuti aturan yang sudah ada gitu ya. Jadi kalau kita di rumah kan kita hidup dengan aturan yang orang tua kita ciptakan gitu ya. Atau ketika kita hidup sendiri ya kita hidup dengan aturan yang kita ciptakan sendiri agar hidup kita kan teratur gitu ya. Ketika kita keluar rumah misalkan ada di Indonesia ya, terutama ada aturan komplek, misalkan ada aturan RT, ada aturan RW gitu ya. Dan kemanapun kita pergi itu ada aturannya gitu ya, ada aturannya. Dan aturan itu ketika kita berbicara stoikisme, aturan itu berada di luar kendali kita gitu ya. Maksudnya berada di luar kendali kita itu kita tidak bisa tiba-tiba mengubah aturan itu. Karena apa? Karena memang tugas kita di dalam stoikisme itu untuk mengikuti aturan itu gitu ya. Karena aturan itu sudah ada karena memang seharusnya ada. Jadi kita tidak usah merepotkan untuk mengubah aturan itu. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita mengendalikan diri kita agar kita mengikuti aturan yang ada. Gitu ya. Karena apa? Karena terkadang kita itu tidak bahagia karena kita memikirkan aturan yang seharusnya mungkin dalam pikiran kita itu tidak ada gitu ya. Makanya di dalam stoikisme Epictetus bilang bahwa kita itu tidak harus berharap semuanya itu menjadi sesuatu yang kita inginkan. Kita itu harus mengikuti apa yang ada saja, aturan yang ada saja gitu ya. Kata Epictetus ya,
don't ask things to be what we want gitu ya. Instead just to be happy dengan apa yang kita miliki sekarang gitu ya. Dan itu pun adanya sebuah aturan gitu. Dan ini adalah hal yang harus kita lakukan gitu ya. Ketika kita di rumah, ketika kita di luar rumah, ketika kita berkendara, ketika kita bekerja pun gitu ya, kita harus mengikuti aturan yang ada gitu ya, memiliki aturan yang ada. Karena apa? Karena ketika kita tidak mengikuti aturan, maka kita adalah orang yang akan dicap gitu ya, akan dicap menjadi orang yang tidak mengikuti aturan. Kita akan dicap menjadi orang yang tidak teratur gitu ya. Kayak kenyataannya pun di Indonesia gitu, ketika di lampu merah gitu ya, padahal kan udah ada ya aturannya. Ketika lampu merah ya harus berhenti. Berhentinya di mana? Di garis lalu lintas. Tetapi kan banyak manusia-manusia Indonesia yang tidak mengikuti aturan. Ya mereka berhenti, tetapi berhenti di setelah garis marka jalan gitu ya. Dengan alasan buru-buru segala macam gitu ya. Dan dalam stoikisme itu tidak masuk di akal gitu. Karena apa? Karena itu adalah aturan yang harus kita ikuti, dan cara mengikutinya itu adalah dengan mengendalikan apa yang harus kita kendalikan, yaitu diri kita sendiri. Kayak gitu ya. Dan juga di pekerjaan itu kan ada aturan, tata cara melakukan hal-hal yang harus dilakukan di dalam pekerjaan kita untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan atau tujuan sebuah sebuah organisasi gitu ya. Dan ini berkaitan dengan pertanyaan yang sudah dikirim melalui email. Isi emailnya begini. Halo Jason, aku sudah lama mendengarkan podcast Bahagia ala Stoik dan aku suka banget cara kamu membahas stoikisme dengan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Aku mau curhat sedikit. Aku bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan dan sejak pandemi, beban kerja di kantor makin berat. Aku sering harus lembur, menangani berbagai urusan, administrasi, koordinasi dengan rumah sakit, dan menghadapi tuntutan dari atasan maupun masyarakat. Yang bikin tambah berat adalah birokrasi yang rumit dan terkadang ketidakadilan dalam sistem. Aku sering merasa frustasi melihat banyak hal yang tidak bisa aku ubah, seperti kebijakan yang kurang efektif atau keputusan yang terasa tidak adil. Rasanya seperti berjuang di dalam sistem yang tidak mendukung perubahan. Aku pernah baca di Filosofi Teras soal dikotomi kendali. Tapi terus terang aku masih kesulitan menerapkannya dalam pekerjaan. Gimana sih caranya biar aku bisa lebih tenang menghadapi situasi yang di luar kendali ini? Apakah ada cara stoik untuk tetap bertahan di dalam sistem yang tidak ideal tanpa kehilangan semangat? Ya, jadi tadi yang saya jelaskan ya, bahwa setiap perusahaan, setiap organisasi, setiap dinas, bahkan setiap negara itu kan memiliki aturannya sendiri, aturan mainnya sendiri. Maka selayaknya seorang stoik gitu ya, maka kita harus mengendalikan diri kita itu according to nature gitu ya, nature. Jadi aturan itu sebenarnya adalah part dari nature itu sendiri. Part dari semesta itu sendiri yang harus kita ikuti. Jadi terkadang kecemasan kita itu adalah kecemasan yang timbul dari diri kita karena kita tidak mau mengikuti aturan tersebut, karena kita merasa bahwa aturan itu tidak baik, aturan itu tidak memihak, aturan itu tidak tidak ingin saya lakukan gitu ya. Dan
Dan sebenarnya memang aturan itu sifatnya memaksa, dan aturan itu memang seharusnya tidak memihak siapapun. Dan aturan itu memang seharusnya kita ikuti. Jadi saya mengerti bahwa di Indonesia itu memiliki sistem yang tidak baik dan tidak akan pernah baik sebenarnya, karena memang semua sistem di negara itu memiliki kekurangan gitu ya. Di setiap negara akan selalu ada sistem yang kurang baik atau memiliki kelemahan gitu ya. Nah, sebagai seorang stoik yang harus kita lakukan adalah mengikuti aturan yang ada. Karena apa? Karena kita bekerja untuk organisasi tersebut, bukan untuk diri kita. Ya, tentu saja untuk diri kita gitu ya. Untuk diri kita, untuk bertahan hidup gitu ya. Tetapi apa? Tetapi yang lebih penting lagi adalah mengikuti aturan yang ada di dalam perusahaan. It doesn't matter, gitu ya. Aturan itu memihak siapa gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah mengikuti aturan tersebut. Mengikuti aturan apa? Aturan yang tertulis. At least aturan yang tertulis. Itu yang harus kita pahami, itu yang harus kita pegang, itu yang harus kita ikuti. Yang berada di dalam kendali kita adalah mempelajari peraturan yang tertulis. Karena itu adalah pegangan kita. Pegangan kita. Ketika ada orang yang tidak mengikuti aturan tertulis, maka disitulah kita harus pasang badan kita untuk melindungi aturan yang ada. Gitu ya. Ketika aturan yang tertulis itu memihak masyarakat misalkan, memihak orang yang lemah misalkan ya, memihak penduduk gitu ya, tetapi birokrasi pribadi atau oknumnya itu tidak mengikuti aturan yang ada, maka disitulah fungsi keutamaan yang diajarkan oleh stoikisme harus kita praktekkan, yaitu keberanian gitu ya, keberanian, keadilan gitu ya. Keberanian itu ya kita harus berani karena kita tahu bahwa aturan yang ada itu adalah menjelaskan bahwa kita harus melakukan A misalkan. Tetapi seorang oknum tiba-tiba mengubah aturan yang tertulis tadi. Dia bilang, oh tidak bisa karena aturannya adalah B. Padahal kita tahu di luar kepala bahwa aturan tersebut itu salah, yang dia ucapkan itu salah. Maka yang harus kita lakukan adalah no, aturannya adalah A, bukan B yang kamu sampaikan tadi, bukan. Gitu ya. Dan itu adalah keberanian, adalah virtue, adalah keutamaan kita untuk mengatakan bahwa itu salah. Tetapi ada keutamaan yang lain, yaitu temperance, pengendalian diri. Kita harus melakukannya dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Gitu ya. Kita tidak seolah-olah marah, tidak seolah-olah menjadi tidak terkendali gitu emosi kita karena melihat orang yang melakukan kesalahan. Tidak usah gitu ya. Kita menjadi diri kita aja, menjadi seorang stoik yang bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita sedikit demi sedikit. Ya mungkin kita tahu bahwa menghadapi oknum yang nakal itu tidak mudah, tetapi kita harus ingat bahwa emosi, cara kita berbicara, cara kita berpikir itu adalah berada di dalam kendali kita. Maka dari itu, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang menyebalkan gitu ya, ya yang harus kita lakukan ya bersikap baik saja. Maksudnya bersikap baik itu bukan mengikuti apa yang ia inginkan, tetapi mengikuti peraturan dengan cara-cara yang baik. Gitu ya. Lalu justice itu kan
justice itu adalah hal yang harus kita pikirkan ya pada saat itu, pada saat menghadapi oknum gitu ya. Ketika kita tidak bisa mengubah cara pikirnya, ketika kita tidak bisa mendobrak peraturan yang ada, maka yang harus kita lakukan adalah backup, mundur. Mundur dengan teratur gitu ya. Mundur dengan teratur mencari strategi yang lain, terutama ketika kita bekerja di pemerintah gitu ya. Percayalah ada orang yang memiliki keutamaan sama dengan kita. Maka yang harus kita lakukan adalah mundur dulu pada saat kita menghadapi situasi tersebut dan menggunakan strategi lainnya atau merencanakan strategi lainnya atau mencari orang atau mencari atasan yang sependapat dengan kamu atau orang-orang yang memang ingin mengikuti aturan yang ada, aturan yang tertulis gitu. Gitu ya. Dan wisdom terakhir, kebijaksanaan itu kita tahu bahwa situasi ini tidak bisa saya kendalikan saat ini, ya sudah backup sajalah udah. Karena mundur itu adalah sebuah hal yang bisa kita kendalikan. Mundur itu bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita tidak mempedulikan kebenaran, bukan. Tetapi mundur itu terkadang harus kita lakukan karena kita harus memikirkan cara lain lagi untuk melakukan sebuah kebenaran yang kita pikir itu benar. Gitu ya. Dan praktek-praktek keutamaan itu harus kita praktekkan setiap saat, terutama ya dimanapun gitu, agar kita itu selalu siap gitu ya. Terkadang orang itu berpikir bahwa stoikisme itu adalah alat untuk menghadapi kesulitan. Tapi kesulitannya itu apa? Kesulitannya itu mereka pikir adalah kesulitan pada saat menghadapi hal-hal yang besar, hal-hal yang penting gitu. Padahal stoikisme itu adalah alat untuk menghadapi kesulitan kita setiap hari dan setiap saat gitu ya. Dan memang harus kita gunakan setiap saat dan setiap hari. Tidak bisa kita memilih peristiwa apa dan peristiwa seperti apa, maka kita harus menggunakan alat stoikisme ini. Tidak bisa gitu ya. Kita harus menggunakan stoikisme ini sebagai alat hidup kita setiap saat, setiap hari gitu. Maka ya itu tadi, intinya setiap organisasi, setiap pemerintah, setiap wilayah, setiap hidup kita itu memiliki aturan gitu, dan aturan itu sebagai seorang stoik kita harus mengikuti aturan yang ada. Kita tidak bisa semata-mata mengubah aturan tersebut gitu ya. Dan dengan mengikuti aturan yang ada, maka kita sudah menjadi seorang stoik gitu ya. Karena memang ya yang harus kita lakukan adalah mengikuti aturan itu gitu. Kita tidak bisa mengubah aturan tersebut gitu ya. Dan makanya ada aturan tertulis kan, aturan yang sudah disetujui oleh kelompok masyarakat yang diwakili oleh DPR, MPR ataupun pemerintah gitu ya. Dan aturan itu yang harus kita pelajari dan harus kita ikuti. Gitu ya, bukan perkataan orang katanya ini, katanya itu, bukan. Jadi aturan yang harus kita ikuti itu aturan yang tertulis di sebuah organisasi, di sebuah perusahaan, di sebuah pemerintahan. Gitu ya. Semoga jawaban ini menjawab keresahan kamu dan semoga kamu bisa menjadi orang yang kuat di dalam sebuah birokrasi yang carut marut memang ya. Carut marut, dan semoga kamu bisa menjadi seorang stoik yang lebih kuat di dalam birokrasi yang carut marut. Karena sebenarnya kesulitan itu adalah cara kita untuk melatih kebijaksanaan kita di dalam stoikisme. Kesulitan itu adalah media untuk kita melatih cara kita menggunakan keutamaan untuk menjadi seorang
stoik yang benar-benar mengikuti, atau seorang stoik yang benar-benar melakukan hal yang seharusnya dilakukan, yaitu fokus terhadap apa yang berada di dalam kendali. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @bahagia_ala_stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.